ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ini puasa nggak? Puasa kan nahan lapar, nahan dahaga, tapi bisa jadi sahurnya banyak ya. Masya Allah, jangan lupa olahraganya ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau lu kita mau cerita apa ya? Nah, kalau lu mau cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Namanya siapa? Sya'ban. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Bersama sahabat gemar sekali untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Dan sahabat biasanya dekat rumahnya dengan Rasulullah. Tapi namanya Sya'ban nggak mau dekat dengan rumah Rasulullah. Kenapa Sya'ban? Ketika ditanya, aku pingin yang jauh. Berarti kalau misalnya jauh banyak pahalanya menuju masjid. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Sya'ban, ya, Sya'ban ini senantiasa sholat berjamaah. Sholat berjamaah, tapi nggak mau di depan, padahal datangnya duluan, maunya di pojok nih. Siapa yang di pojok nih? Itu nih siapa tuh? Seperti nikah di pojok. Siapa lagi ini? Dia juga di pojok. Jadi maunya di pojok, nggak mau di depan begini. Namanya siapa tadi? Sya'ban. Sya'ban ternyata rumahnya jauh, Ina. Wah, berapa jam? Berapa jam? Ternyata Sya'ban rumahnya kalau jalan kaki ke masjid itu 3 jam. Hah, jauh banget 3 jam. Kalau jalan kaki 3 jam. Tapi Sya'ban suka, Sya'ban senang, Sya'ban bahagia. Kata Sya'ban, karena memang ketika satu langkah kaki saja mendapatkan pahala, kebaikan, dan diampuni khilafnya, salahnya, juga diangkat derajatnya. Kata Sya'ban, berarti kalau misalnya semakin jauh, semakin banyak kekhilafan yang Allah ampuni, dan juga semakin dinaikkan tinggi derajatnya. Alhamdulillah. Satu hari Nabi melihat, di mana Sya'ban ya? Kok nggak kelihatan? Sya'ban ada di mana ya? Sahabat semuanya, siapa yang tahu Sya'ban di mana? Tidak tahu ya Rasul, karena rumahnya jauh ya Rasul. Biasanya kan kita kalau misalnya deket mah bisa jemput ya. Ini Sya'ban rumahnya jauh. Oke, kalau begitu nanti Rasulullah SAW, nanti aku akan menuju rumahnya. Kemudian selesai sholat, Nabi menuju rumahnya, ada istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau bertanya, Sya'ban kemana ya? Kok di masjid nggak ada? Jadi Nabi itu kalau misalnya berjamaah, lihat siapa nih sahabat yang nggak hadir, Nabi tanya. Sebegitu perhatiannya Rasulullah. Ya Rasul, Sya'ban sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Sya'ban sudah wafat. Tapi ya Rasul, ketika dalam keadaan sakaratul mautnya, Sya'ban mengatakan, aku harusnya cari yang lebih jauh. Kata Sya'ban itu yang pertama. Yang kedua, aku harusnya memberikannya yang lebih bagus. Kata Sya'ban yang kedua. Yang ketiga, aku harusnya memberikan yang lebih banyak. Kata Sya'ban. Jadi mohon maaf ya, teman-teman yang soleh-soleha, orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa main HP, coba lihat di YouTube ya. Ada yang dalam keadaan sakaratul mautnya megang HP dulu, padahal nggak ada HP di tangannya, tapi seolah-olah lagi main game. Tuh, dalam keadaan sakaratul maut. Ada yang Allah wafatkan lagi sujud karena ternyata sering sholat.
Ada yang Allah wafatkan lagi megang Quran, ternyata selama hidupnya akrab interaksi dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah tuh. Nah, kalau Syaban tadi ngapain Kak? Dia bilang gini pas sakaratul mautnya, harusnya aku cari yang lebih jauh. Yang pertama. Yang kedua, harusnya aku kasih yang lebih bagus. Yang ketiga, harusnya aku kasih yang lebih banyak. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa kata Ina? Yang pertama maksudnya apa? Yakni Sya'ban melihat gambaran kebaikannya, melihat akan mendapatkan surga, dan Sya'ban menyesal, lah kenapa kok jarak rumahnya 3 jam, harusnya cari yang lebih jauh. Tuh, karena saking banyaknya pahala keberkahan yang Allah berikan, alhamdulillah. Yang kedua, harusnya yang lebih bagus. Jadi Sya'ban ketika berangkat ke masjid melihat ada pengemis kedinginan, dikasihlah itu jaketnya, ya, dikasihlah itu baju luarnya, jaketnya yang menghangatkan, diberikan. Itu kan jaketnya ada yang bagus sebenarnya di rumah. Nyesel, kenapa enggak yang lebih bagus? Terus, yang ketiga tadi apa ya? Kenapa tidak lebih banyak? Ternyata Sya'ban suka memberi, ya, suka gemar untuk berbagi, bersedekah, berinfak. Kata Sya'ban, wah harusnya aku kasih aja yang lebih banyak. Jangan kasih sekedarnya, jangan kasih seadanya, tapi sebanyak-banyaknya, karena ternyata kebaikan yang Allah balas lebih luas lagi. Alhamdulillah. Maka Ramadan, sahabat soleh-solehah, merupakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan yang kebaikannya mampu mengampuni segala khilaf kita. Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang yang insya Allah semangat kita untuk berbagi. Dan juga Ramadan disebut Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan jiwa, melahirkan keikhlasan, rasa syukur, rasa sabar, dan insya Allah kita meraih surganya Allah. Dan jangan lupa Ramadan disebut Syahrul Jud, bulan berbagi. Alhamdulillah. Apa kata-kata hari ini? Jangan lupa ya untuk senantiasa berbagi yang terbaik. Jangan lupa yang terbaik, insya Allah. Ada hati jangan menangga mata, berantara ibadah sambil menunggu buka. Jangan lupa puasa, tetap